يا من شق البحار وأجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sidang jemaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di sebuah kesempatan yang terbaik, yaitu majelis ilmu. Dan majelis ilmu itu diibaratkan kayak taman-taman surga. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir. Maka Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, taman surga itu apa?" Taman itu kan indah sekali. Apalagi taman surga itu berarti sangat-sangat indah sekali itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Hilaqul dzikir." Taman surga itu ya majelis ilmu. Innalillahi sayyaratin minal malaika. Allah itu punya malaikat yang ditugaskan untuk terbang. Ya bahafuna an majalis dzikir, terbang untuk mencari majelis ilmu. Fa idza wajaduhum hafu bihim. Kalau malaikat mendapatkan majelis ilmu, malaikatnya itu banyak, mereka tersebar. Kalau ada majelis ilmu, satu malaikat datang, maka nanti malaikat memanggil yang lainnya, "Halumma ila hajatikum." Wahai para malaikat, ini sini ada majelis ilmu itu. Akhirnya malaikat itu kerumunan, sampai tumpuk-tumpukan mereka itu, sampai ke atas langit mereka itu. Dan mereka duduk di situ sampai selesai pengajian. Selesai pengajian, nanti mereka naik ke atas langit laporan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita berharap mudah-mudahan majelis ini bukan majelis kita saja, tapi ini majelisnya para malaikat. Sehingga kita keluar dari sini, kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita melihat zaman sekarang ini, Masya Allah, Indonesia sedang ditimpa musibah yang luar biasa bertubi-tubi. Musibah alam dari pesawat yang jatuh, demikian juga longsor, banjir, gempa bumi, demikian juga gunung meletus, Masya Allah. Dan sebenarnya musibah itu, yang paling utama penyebab musibah itu karena dosa. Banyak orang-orang ahli yang membicarakan musibah itu karena urusan teknologi mereka. Rupanya terkadang teknologi itu gak nyanda itu. Kenapa? Karena musibah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Dan yang mengundang musibah itu dosa. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Allah Ta'ala berfirman, sudah nampak kerusakan di daratan dan lautan. Bima kasabat aydin nas. Itu semua karena ulah tangan-tangan manusia yang berusaha itu. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Tujuannya apa? Supaya Allah akan merasakan kepada orang-orang bagaimana perihnya azab karena dosa-dosa mereka. Dan rupanya undangan azab yang paling parah itu riba. Jadi terkadang kita itu malah ngundang azab gitu. Jadi kalau ada orang dapat undangan nikah, ini yang diundang itu azab Allah Ta'ala itu. Dan undangan azab yang paling parah itu riba. Oleh itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Hakim, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza dhahara zina war riba." Jika zina dan riba itu sudah merajalela fi qaryatin, di sebuah masyarakat. Sehingga apa? Sampai orang itu menganggap zina itu biasa gitu. Sehingga apa? Kalau ada orang nggak punya pacar itu malah aneh gitu zaman sekarang itu. Tetapi orang berduaan, laki-laki perempuan, bahkan hamil tanpa suami itu biasa di masyarakat itu. Kalau zaman dulu, di zaman kakek-kakek kita itu kayak aib sekali itu, sambil membawa aibnya masyarakat dan aib keluarga. Zaman sekarang biasa. Berarti menunjukkan apa? Sudah parahnya zina, kemudian riba. Riba itu dahsyat di akhir zaman seperti itu. Sehingga apa? Sampai orang sudah nggak bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang jual beli, itu sudah nggak dibedakan. Seperti orang-orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah itu mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu ya riba itu. Kenapa? Karena mereka itu menganggap sama, jual beli itu ya riba, karena sudah merajalelanya itu. Maka ketika zina dan riba itu sudah merajalela, kata Rasulullah, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin."
Jika zina dan riba itu merajalela di sebuah masyarakat, faqad ahalla bidzalika ba'sallah. Mereka sudah menghalalkan, yaitu zina dan riba itu sudah mengundang, sudah membuka pintu gerbang untuk datangnya musibah Allah Ta'ala. Akhirnya kita rasakan, Masya Allah, Indonesia ditimpa musibah dahsyat berulang-ulang. Yang ini belum selesai datang, yang ini belum selesai datang, yang ini. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengundang. Kita sendiri yang mengundang. Maka itu selama masyarakat kita nggak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka mungkin malapetaka itu nggak pernah selesai. Dan walaupun dengan teori apa saja itu nggak akan ketemu. Terkadang banyak teori nggak ketemu itu. Ketemunya dengan satu, ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala. Saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti riba ini bahaya yang sangat dahsyat. Dan kalau kita melihat sekarang kondisi kaum muslimin, walaupun di Indonesia itu mayoritas muslim, terbesar di dunia itu kan Indonesia itu. Tapi kenapa kok orang muslimnya itu hina di Indonesia itu? Nggak punya apa-apa kita itu. Nabi kita dicaci maki, Tuhan kita dicaci maki, agama kita dicaci maki, di media sosial terang-terangan, dan kita nggak bisa apa-apa itu. Kenapa? Karena kita sudah makan riba. Kaum musliminnya itu sudah makan riba, yang menjadikan apa? Kita itu lemah. Jadi lemahnya Islam itu bukan karena kekuatan orang kafir. Orang kafir nggak punya kekuatan sama sekali. Sehingga kita nggak usah takut dengan wali-wali syaitan. Ada namanya wali-wali syaitan. Wali syaitan itu kekasihnya syaitan. Kita jangan takut mereka. Yang kita takut itu dosa kita itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah berbuat dosa, maka kita akan dimundurkan sama Allah Ta'ala. Sehingga nanti kita menjadi lemah. Kenapa? Karena dosa kita. Oleh itu, sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika ada sebuah wadah seperti koperasi santri, ya? Kota santri ini, Masya Allah, ini sebenarnya sebuah merupakan wadah bagus untuk menyelesaikan permasalahan umat ini. Dengan cara apa? Dengan cara membebaskan masyarakat kita dari riba. Kita punya wadah ini. Sekarang kita punya wadah. Kalau kita nggak gerak, azab Allah semakin mengerikan. Jika seandainya negeri kita sekarang dijuluki dengan julukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau istilahnya kalau kita itu gemah ripah loh jinawi. Ya kan? Kita nanam pohon saja itu tumbuh itu di Indonesia itu, Masya Allah, itu suburnya luar biasa itu. Kalau di negeri Arab Saudi, negeri Arab sekarang yang kaya-kaya sekarang, negeri Arab itu kaya-kaya itu. Sampai mereka itu mainannya mereka itu kan mobil-mobil mewah itu. Karena saking kayanya mereka, bingung mereka mau mengeluarkan uang kemana itu. Mereka punya minyak. Minyaknya mereka di dalam tanah itu. Orang Indonesia bukan hanya minyak dalam tanah, kita di atas tanah saja ada itu. Kita punya tanah, minyak, kita punya bahkan gunung emas ada itu. Di atas tanah pun ada minyak, kita punya minyak sawit. Di negeri Saudi nggak ada itu. Tapi permasalahan kenapa kok kita itu masyarakatnya kondisinya seperti inilah gitu. Ya, kondisinya seperti memprihatinkan kondisinya itu. Kenapa? Karena dosa kita. Karena dosa kita. Dan kita melihat itu negara Islamnya kuat atau lemah itu patokannya dua, masjid dan pasar. Itu patokannya itu. Jika kita melihat sebuah negara pasarnya lebih ramai daripada masjidnya, berarti kualitas agama Islamnya hancur. Kenapa? Karena pasar itu tempat yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Kalau yang paling ramai itu masjid, Saudi Arabia, siapa yang pernah umroh melihat itu kayak apa dahsyat ramainya negeri Saudi Arabia masjidnya itu. Masya Allah, ramainya melebihi pasar itu. Pasti apa? Nanti akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Kita semuanya harus ikut andil dalam memakmurkan negeri Indonesia ini. Dengan apa? Dengan usaha kita, ketakwaan kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa itu, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardi. Akan kami buka barokah kami dari atas mereka, dari bawah mereka, dibuka semuanya sama Allah Ta'ala. Tapi ketika mereka itu berpaling dari Allah Ta'ala, akan kami azab mereka itu. Dulu ada negeri yang dijuluki dengan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri Sabah. Negeri Sabah itu di Yaman. Di Yaman sekarang nama kotanya namanya Ma'rib. Lah saya belajar di situ. Dulu ketika di Yaman belajar di kota ini. Kota yang paling ganas di dunia. Ganas sesuai iklimnya atau ganas karakter masyarakatnya. Ngeri memang di sana itu. Dulunya itu dijuluki oleh Allah dalam surah Sabah itu dua surga. Jannatani ayyamini wa shimal, ada dua surga, kanan jalan, kiri jalan. Orang kalau safar itu nggak merasakan capek. Kenapa? Sebelah jalan, kanan jalan, kiri jalan itu isinya buah-buahan.
Sampai disebutkan oleh para ulama itu, kata Imam Katsir itu, orang kalau bawa keranjang kosong berjalan di jalan negeri Saba itu, berjalan beberapa meter itu penuh dengan buah-buahan tanpa memetik. Di kota itu nggak ada lalat, nggak ada nyamuk, nggak ada bakteri, sehingga buah-buahan nggak ada yang membusuk. Kayak apa negeri dahsyat, luar biasa nikmatnya itu. Tapi ketika mereka menyembah matahari, berbuat kesyirikan, akhirnya Allah hancurkan negeri itu karena mereka itu punya bendungan, namanya Sid Ma'rib, bendungan. Akhirnya apa? Diutus berang-berang, digerogoti bendungan itu, sampai ketika sudah rapuh bendungannya, didatangkan hujan dengan debit yang sangat kuat sekali, akhirnya bendungannya jebol. Setelah itu berubah menjadi padang pasir negerinya itu. Negerinya padang pasir, karena dulunya padahal itu negeri yang sangat indah sekali itu. Oleh itu apa? Kita sebagai warga negara Indonesia itu, kita semuanya harus ikut memakmurkan negeri kita. Minimal yang kita punya apalah. Kita punya ilmu, saya punya ilmu, saya menyampaikan ilmu saya. Mudah-mudahan apa? Barokah Allah diturunkan. Yang punya wadah seperti ini, kita berjuang. Ayo kita memakmurkan negeri kita dengan membebaskan masyarakat dari riba. Supaya apa? Supaya azab itu diangkat sama Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Ada wadah seperti ini itu luar biasa ini. Ini luar biasa. Tapi kalau wadah ini malah meracuni umat juga, ini jadi masalah juga itu. Maka itu kita harapannya itu wadah seperti ini itu, harapan kita apa? Menjadi kebangkitan ekonomi umat, bisa bebas dari riba, bukan malah meracuni masyarakat dari riba yang ada itu. Maka kita berjuang. Kenapa? Karena riba itu mengerikan. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menumbuhkan, Allah akan menguatkan sedekah. Rasulullah SAW itu mengatakan, riba itu walau kathura, walaupun banyak jumlahnya itu, nanti fa inna aqibatahu, tinggal dilihat, akhirnya itu pasti akan hancur. Sehingga apa? Banyak orang-orang yang dulu sukses karena riba, akhirnya setelah itu apa? Hancur-hancuran gitu. Dan itu terjadi di mana-mana itu. Oleh itu apa? Riba ini bahaya. Rasulullah SAW itu mengatakan, la'anallah akilar riba. Allah melaknat 4 dalam masalah riba itu. Allah melaknat akilar riba, pemakan riba. Siapa pemakan riba itu? Karyawan, demikian juga yang makan dari harta riba itu. Wa mukilahu, yang kedua orang yang nyuapin riba. Siapa itu? Kalau transaksi yang riba berarti nasabahnya, yang dia menabung uangnya di dalam lembaga riba, maka dia itu kayak nyuapin. Wa katibahu, yang kedua, yang ketiga penulisnya, sekretarisnya atau adminnya yang nulis. Wa syahidahu, dan saksinya. Siapa saksinya? Mungkin ada masalah surat-suratnya, butuh surat dan yang legalitas dan yang lainnya, akhirnya butuh notaris dan yang lainnya, masuk juga di sini. Setelah itu Rasulullah mengatakan hum sawa, tiga-tiganya dosanya sama. Kalau ada orang mengatakan, loh kan saya nggak makan riba itu, tapi anda yang nyuapin mereka gitu. Saya kan nggak makan riba, tapi anda yang ikut transaksi sebagai saksinya itu, yang mengatur transaksinya itu, legalitasnya itu, masuk juga. Demikian juga Rasulullah SAW mengabarkan dalam masalah riba itu, Rasulullah mengatakan riba itu ada 73 pintu. Riwayat yang lain mengatakan 72 pintu itu. Dosa, jadi riba itu ada 70 lebih pintu. Dan semuanya dosa semua itu. Kata Rasulullah mengatakan fa'aisuruha, dosa yang paling ringan seperti orang yang berzina ibunya sendiri. Dosa yang paling ringan itu seperti orang yang berzina, orang yang menikahi ibunya sendiri. Itu yang paling ringan, apalagi pintu yang paling parah itu. Dan siapa yang sudah tahu ilmu riba kok masih masuk dalam riba itu, Allah telah mengatakan, peringatkan kepada mereka itu, biharbi minallah, Allah mengumumkan perang kepada mereka itu, siapa yang tidak bertobat dari riba. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena mengerikan riba ini. Riba itu sangat mengerikan, dan itu penyakit yang paling ganas yang ada di masyarakat. Maka tidak ada cara kecuali kita harus menyelamatkan diri kita, keluarga kita, demikian juga lingkungan masyarakat kita, apalagi anak-anak kita. Ini kalau kita perhatikan, bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang punya anak, hati-hati. Zaman sekarang itu kita lihat kenakalan remaja mengerikan, yes. Apalagi kalau kita lihat di jalan-jalan itu, Masya Allah itu anak-anak SD sekarang itu. Kalau zaman dulu kan sudah tua-tua kebanyakan orang-orang yang di jalan-jalan itu, yang rambutnya kepang, pinggir-pinggir jalan itu kan. Sekarang Masya Allah anak SD itu sudah kayak gitu. Kemana orang tua mereka itu?
Nah, perhatikan di sini, terkadang itu rusaknya anak, apalagi siapa yang punya anak, perhatikan. Kita semuanya pengen berharap anak kita itu jadi anak soleh dan solihah, ya kan? Harapan kita seperti doanya orang soleh yang Allah telah sebutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita pengen anak kita itu sebagai penyejuk mata kita, dunia dan akhirat kita itu. Tapi rupanya perlu diingat di sini, terkadang yang meracuni anak kita itu kita sendiri. Kalau seandainya ada anak yang rusak itu, orang yang paling berperan dalam merusak anak itu orang tuanya. Sehingga nanti di hari kiamat ketika ada anak rusak itu, Allah nggak mempertanyakan sekolah, Allah nggak mempertanyakan lingkungan, Allah nggak tanya HP. Walaupun anak kita setiap hari main game, rusak karena HP, Allah nggak tanya HP nanti itu. Yang diminta pertanggungjawaban itu orang tuanya. Mana orang tuanya itu? Dan yang paling sebab yang paling ngeri dalam merusak anak kita itu apa? Makanan yang haram. Setiap daging, kata Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata fi suhtin fannaru aula lahu. Setiap daging tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka jahanam paling layak dengan daging itu. Sehingga apa? Setiap orang yang tumbuh dari yang haram itu pasti sukanya berbuat dosa. Karena apa? Dagingnya daging haram gitu. Sehingga apa? Nggak bisa bakti sama orang tua, susah hafal Quran, suruh ke masjid nggak mau, sukanya ke jalan, yes. Dan yang lainnya lah dari dosa-dosa yang ada itu. Kenapa? Karena dagingnya. Selama dagingnya itu halal, pasti anak itu akan mudah beribadah. Di antara ibadah terbaik itu apa? Bakti sama orang tua. Kalau kita pengen anak kita itu bakti sama kita, yang pertama yang kita perhatikan itu nutrisi. Berikan kepada anak kita itu nutrisi-nutrisi yang halal. Nutrisi yang haram, siap-siap nanti anak-anak itu durhaka. Kenapa? Karena dagingnya itu daging haram itu. Untuk beribadah nggak bisa itu. Apalagi bakti sama orang tua. Kalau kita apa? Karena ini masalah kita semua, baik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, maka ini PR kita semuanya. Oleh itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa permasalahan, 5 masalah yang mungkin akan saya sampaikan di sini tentang berkaitan dengan muamalah, kaidah muamalah transaksi keuangan kita. Saya sebutkan secara ringkas dulu, nanti kita bahas. Yang pertama, setiap yang Allah halalkan pasti baik, dan setiap yang Allah haramkan pasti kejelekan di dalamnya. Kita tahu maupun tidak. Urusan kita tahu sebabnya atau tidak bukan urusan. Yang penting apa? Setiap Allah perintahkan yang halal, sesuatu yang Allah halalkan, pasti semuanya itu baik. Yang Allah haramkan pasti rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, yang halal itu banyak, sedangkan yang haram itu jumlahnya sangat sedikit. Sehingga apa? Sehingga kebanyakan dunia itu semuanya halal. Yang haram itu cuma sedikit sekali itu. Kemudian yang ketiga, membedakan antara yang halal dan haram itu harus dengan ilmu. Kenapa? Halal dan haram itu tipis. Bedanya cuma benak saja itu. Maka tidak bisa kita bedakan kecuali dengan ilmu. Kemudian yang keempat, penyebab harta menjadi haram itu ada 3. Dan insya Allah akan kita bahas sedikit. Yang pertama karena kezaliman. Kemudian yang kedua karena riba. Kemudian yang kedua riba. Yang ketiga gharar. Kemudian yang kelima, yang terakhir, riba itu ada 2. Yang pertama riba namanya nasi'ah, kemudian yang kedua riba namanya fadl. Ya, jadi ada 5 kaidah yang insya Allah akan kita bahas sedikit secara ringkas. Kalau kita membahas secara detail, panjang pembahasan ini. Yang pertama yang akan kita sampaikan di sini, setiap yang Allah halalkan itu pasti baik, dan semua yang Allah haramkan itu pasti jelek. Kita tahu atau tidak. Sehingga alhamdulillah Allah itu fa'ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Jual beli itu barokah. Wa harrama riba, dan Allah itu mengharamkan riba. Kenapa jual beli itu dihalalkan bahkan diberkahi? Apalagi kalau kita itu jual beli maksudnya bisnis itu perniagaan yang paling barokah itu bisnis. Perniagaan paling barokah bisnis. Selama apa? Selama kita itu jual belinya bersih. Maka Rasulullah mengatakan at-tajir, seorang pedagang yang bersih. At-tajirul bar, kata Rasulullah, tajir seorang pedagang yang bersih itu nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Pahalanya luar biasa seorang pedagang itu. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal? Apa perniagaan apa yang terbaik? Yaitu kalau saya mau kerja, kerjaan apa yang terbaik itu? Maka Rasulullah mengatakan al-bai'ul mabrur. Yang pertama, jual beli yang bersih. Yang bersih dari semua dosa di dalamnya itu. Jadi
ketika Allah itu menghalalkan sesuatu, pasti yang Allah halalkan itu banyak sekali kebaikan. Sedangkan yang Allah haramkan pasti madorotnya banyak sekali, kerusakannya itu. Terkadang kita nggak tahu, tapi Allah tahu nantinya itu. Contohnya masalah riba. Orang ketika transaksi riba, mungkin pas lagi untung, masya Allah gitu. Biasanya kalau bank itu, kalau ada orang yang jadi nasabah dan dia itu bagus, itu nanti tawari terus itu. Nah, tawari terus semuanya sampai kelepek-kelepek dia itu. Sekali nggak bisa bayar atau dia itu berhenti, dijajak sekalian sama banknya. Akhirnya apa? Hancur-hancuran dia itu. Oleh kita apa? Riba walaupun awalnya itu bagus, tapi nanti akibatnya parah. Terkadang kita itu mungkin nggak terima itu ketika kita katakan semua yang Allah haramkan itu pasti rusak. Terkadang misalkan kita katanya, misalkan contohnya beberapa permasalahan yang mungkin kita itu belum tahu apa yang Allah haramkan itu rupanya di dalamnya banyak kerusakan. Intinya di sini yang perlu kita pahami itu bahwa semua yang Allah halalkan itu pasti baik. Itu yang perlu kita yakini. Kemudian yang kedua, yang Allah haramkan itu pasti rusak. Walaupun apa? Mungkin sekarang kita nggak terima. Tapi nanti ada waktu di mana kita itu akan membenarkan apa yang Allah firmankan bahwa ini haram, ini nggak boleh. Nanti ada waktunya. Ketika apa? Ketika hancur semua yang kita miliki. Mungkin sekarang kita masih berbangga karena kita masih kuat, kita masih muda, ekonomi kita masih bisa makan dan yang lainnya. Tapi nanti ketika hancur-hancuran, baru kita akan mengatakan benar apa yang Allah firmankan, benar apa yang disampaikan sama ustaz dahulu, bahwasanya ini haram. Pertanyaan, kenapa baru sekarang Anda itu percaya ya? Biasanya apa? Percayanya orang itu kalau sudah disikat sama Allah Ta'ala itu. Kalau sudah dipukul sama Allah Ta'ala dengan azab, baru kita itu sadar. Maka yang pertama kita yakini Allah ketika menghalalkan sesuatu itu karena ada kebaikan. Ketika Allah mengharamkan sesuatu karena ada dosa di balik itu, karena ada kejelekan. Kemudian yang kedua, nanti kita panjangkan di bab riba. Yang kedua, yang halal itu banyak, sedangkan yang haram itu jumlahnya sedikit. Nah, jadi ini ada kaidah penting, kaidahnya itu. Ini ada masalah dunia, ada masalah agama. Ada dunia, ada agama. Kaidahnya apa? Kalau urusan agama, syariat, perintah dan larangan itu, perintah Allah, larangan Allah itu gak banyak. Perintah Allah itu sedikit, maka gak usah ngeluh. Sholat lagi, adzan lagi. Perintah Allah itu gak banyak. Perintah Allah itu gak banyak itu. Kenapa? Karena hukum asal ibadah itu haram. Ini kaidahnya itu. Hukum asal agama ibadah itu haram sampai datang dalil yang membolehkan, baik itu hukumnya nanti jadi wajib atau sunnah. Berarti apa? Kalau ada beban ibadah, kok saya nggak mendapatkan dalilnya itu? Berarti nggak usah dikerjakan. Kenapa? Karena hukum asal ibadah itu nggak boleh. Berarti apa? Berarti yang diperintahkan itu sedikit dari ibadah itu. Sholat cuma berapa menit sih gitu? Susahnya apa gitu? Ya kan? Kalau kita anggap misalkan sholat 5 menit itu, setiap sholat 5 menit, 5 menit 5, berarti cuma 25 menit. 25 menit kita punya 24 jam gitu. Anehnya itu apa? Orang muslim zaman sekarang ini, kalau suruh kerja 8 jam tambah lembur bisa itu. Tapi kalau suruh sholat nggak bisa itu. Ini jadi masalah itu. Sampai saya pernah ngelola hotel syariat. Saya jadi dewan syariatnya itu. Saya katakan di situ wajib sholat. Kalau sama Allah saja yang menciptakan kita nggak bisa disiplin, apalagi sama perusahaan kan gitu. Akhirnya saya katakan sama GM-nya itu, general manager itu, wajib semua karyawan sholat. Gitu. Nah, kenapa Ustaz? Kalau karyawan sama Allah saja nggak bisa disiplin, apalagi sama kita. Gitu. Paham ya maksudnya? Kalau sama bos tertinggi itu, Allah Ta'ala kan bos tertinggi. Sama bos tertinggi saja itu nggak bisa patuh gitu, apalagi sama kita ya. Mungkin depan kita baik itu, belakang kita dia itu akan jadi masalah itu. Akhirnya apa? Semua karyawan diwajibkan sholat. Subhanallah ini, coba ini kejadian nyata ini. Termasuk koki terbaik di hotel itulah, itu maksudnya itu chef terbaiknya itu. Seorang muslim, bukan orang Kristen, bukan orang kafir, bukan orang muslim dari Klaten. Dia ngomong ketika ada peraturan itu, kita buat peraturan tegas masalah sholat harus sholat. Tidak pilihan dalam masalah sholat ini. Akhirnya apa? Ini ngomong itu, Pak, kalau saya disuruh lembur mau berapa jam saya layani itu. Tapi kalau sholat saya belum bisa itu. Akhirnya saya ingatkan, kenapa nggak bisa gitu? Sholat Anda berapa jam kan gitu? Sholat cuma 25 menit kan gitu? Enggak, saya masih belum bisa itu. Terus gimana? Mau kamu apa itu?
Saya mau keluar saja itu. Ya silakan. Subhanallah, orang muslim, bukan orang kafir, orang muslim mending keluar dari kerjaan daripada sholat itu. Bayangkan ini istilahnya itu. Mending keluar dari kerjaan daripada sholatnya itu. Subhanallah, sama Allah saja nggak bisa kita itu disiplin, apalagi sama kerjaan kita kan gitu. Yang pertama itu hak Allah yang harus ditunaikan itu. Jadi maksudnya di sini itu perintah Allah itu nggak banyak, sedikit perintah Allah Taala itu. Jadi kalau masalah agama itu nggak banyak, ibadah itu sedikit. Jadi kemudian yang kedua, kaidah yang kedua itu urusan dunia. Hukum asal urusan dunia itu halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Berarti apa? Hukum asal dunia itu semuanya halal itu sampai datang, oh ini haram karena ada seperti ini, ada larangan, dan larangan Allah itu nggak banyak. Nah, jadi kaidahnya itu kalau urusan ibadah hukum asalnya haram sampai datang dalil yang membolehkan. Hukum asal dunia itu halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Berarti apa? Urusan dunia itu semuanya halal. Kita mau transaksi jual beli semuanya halal kecuali ini rambu-rambunya ini. Rambu-rambu yang dihalalkan haramkan itu cuma 3, baik, sedikit sekali 3 gitu. Selain itu silahkan di situ. Mau caranya apa saja boleh itu. Tapi yang penting ada 3 yang tidak dibolehkan. Berarti apa? Sedikit sekali yang diharamkan itu. Maka jangan nanti langsung mau sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit riba itu. Riba itu sedikit, nggak banyak kan gitu. Anda mau jual beli sistem kayak apa saja boleh gitu. Yang penting apa? Ini ada peraturannya cuma 3 saja itu. Oleh karena itu apa? Yang Allah haramkan itu sangat-sangat sedikit. Sehingga kita itu perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala itu. Orang Yahudi zaman dulu itu mereka nggak boleh makan daging. Akhirnya ketika nggak boleh makan daging, mereka nggak makan daging, tapi dagingnya udah jadi minyak. Minyaknya mereka makan. Diharamkan lagi sama Allah Ta'ala itu ya. Orang zaman dulu, orang Yahudi itu nggak boleh mancing hari Sabtu. Akhirnya apa? Mereka itu mancingnya itu naruhnya hari Jumat, panennya hari Ahad. Hari minggunya diharamkan lagi sama Allah Ta'ala itu. Orang zaman dulu itu mereka diharamkan ini, haramkan ini. Kita masih dibolehkan semua itu. Oleh itu bahwa sedikit yang Allah haramkan itu sangat sedikit dalam urusan dunia itu. Mayoritas boleh. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga itu bedanya antara yang halal dan yang haram itu tipis. Dan tidak bisa kita bedakan kecuali dengan ilmu. Maka belajar itu harus, apalagi seorang pedagang. Kalau seorang pedagang wajib belajar, apalagi orang yang terjun di lembaga-lembaga keuangan seperti ini yang sangat tipis bedanya halal dengan riba itu. Oleh itu kalau zaman dulu, zamannya Umar itu, kenapa jaya zaman Umar itu sampai Persia hancur, Romawi sampai dipukul mundur, sampai Palestina takluk di tangan kaum muslimin itu. Umar itu, ini peraturan zaman Umar ya. Orang yang masuk pasar mau buka lapak di pasar itu harus lulus ujian fikih muamalah. Coba ingat itu. Sehingga apa? Seorang yang punya lapak misalkan di pasar ditanya, kamu sini panggil dulu. Ditanya, riba itu apa? Gak bisa jawab. Kalau muamalahnya kayak gini hukumnya apa? Gak bisa jawab. Akhirnya apa? Tutup. Sana kamu ke masjid belajar agama dulu. Saya nggak main. Kenapa? Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, jangan sampai ada orang yang duduk di pasar kami, orang yang nggak tahu mana yang riba dan yang mana yang halal itu. Kenapa? Nanti takutnya dia menyuapin kaum muslimin dengan sesuatu yang riba itu. Akhirnya apa? Malapetaka turun kepada kita itu. Oleh itu kalau zaman dulu itu orang yang nggak paham masalah muamalah, fikih muamalah, jual beli dan yang lainnya itu nggak boleh ikut transaksi. Kenapa? Karena dunia itu menggiurkan. Rasulullah SAW itu mengatakan ad-dunya hulwatun khatirah. Dunia itu hulwah, hulwah itu manis karena kita sudah merasakan. Khatirah sejuk dipandang mata, sehingga setiap orang lihat dunia pasti ngiler gitu. Ada orang lihat duit nggak ngiler berarti bukan manusia dia itu. Semua kita itu tergoda dengan dunia itu. Maka ketika dunia itu sangat menggiurkan, maka butuh ilmu. Supaya apa? Kita tidak jatuh dalam sesuatu yang Allah haramkan. Oleh itu belajar. Bedanya itu tipis. Misalkan gini saya contohkan ya. Saya contohkan. Rasulullah SAW itu pernah diadiahi sama Bilal. Bilal itu datang ke Rasulullah bawa kurma 1 kilo, kurmanya bagus. Bagus sekali kurmanya itu. Akhirnya tanya, wahai Bilal, kamu dapat kurma sebagus ini dari mana itu? Apakah kamu itu punya pohon kurma bagus seperti ini itu? Dia mengatakan, enggak, wahai Rasul, enggak. Saya itu punya 2 kilo kurma jelek di rumah itu, kurma biasa. Saya bawa ke pasar, saya tuker dengan kurma yang bagus, dapatnya 1 kilo. Apa kata Rasulullah? Hadza ainur riba, ini riba murni wahai Bilal. Akhirnya tanya wahai Rasulullah, terus bagaimana itu? Caranya, kamu jual dulu kurma kamu yang 2 kilo, wujudkan dalam wujud uang. Setelah itu apa? Uangnya digunakan untuk membeli kurma yang bagus. Coba kalau kita perhatikan, tujuannya sama.
Coba kita perhatikan ini, tujuannya sama. Sama-sama apa? Saya punya 2 kilo kurma, pengen saya lepas. Saya pengen menukar kurma yang baik. Tujuannya sama. Yang beda cuma cara. Perhatikan di sini. Berarti apa? Yang membedakan riba sama yang halal itu cuma akad. Caranya tok padahal itu. Maka caranya bagaimana? Caranya bukan ditukar, barter kurma sama kurma. Kalau kurma sama kurma harus takarannya sama, 1 kilo 1 kilo. Baik kurmanya itu bagus maupun jelek, gak ada bedanya itu. Dan harus serah terimanya langsung. Jika ada perbedaan sedikit, jatuhnya riba. Nanti riba fadl. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu transaksinya saya pisah jadi 2. Yang pertama, saya jual kurma saya dengan uang, sehingga saya dapatnya uang. Sehingga uang saya belikan tuh kurma yang baik. Walaupun apa? Kata-kata orang sama sekarang itu ribet sekali sih agama kita itu. Bukan masalah ribetnya, tapi ini halal dan haram. Menurut gambar sedikit ya. Berarti apa? Bedanya itu tipis sekali itu. Bedanya sangat tipis. Ini yang halal, ini yang haram itu tipis sekali itu. Contohnya misalkan deposito. Orang deposit. Deposit diistilahkan apa? Seperti orang invest. Pertanyaan, ketika dia deposit itu, keuntungannya itu persenan yang dia dapatkan, misalkan 2,5%. Dari mana? Yo dari Rasul Mal, uang yang saya depositkan 100 juta, berarti kamu setiap bulan dapatnya sekian. Ini jadi masalah ini. Kenapa? Karena yang namanya orang invest itu keuntungan persentase dari keuntungan. Namanya keuntungan itu naik turun gitu setiap bulan, gak mungkin sama seperti itu kan itu. Ada kalanya di mana usaha itu lancar, untungnya tinggi, ada kalanya bangkrut mungkin itu. Sehingga untungnya bagi di hasilnya, namanya bagi hasil. Kalau ada kerugian juga namanya bagi kerugian. Kalau kita kan nggak ada, cuma bagi hasil tok itu. Sehingga iming-iming kepada masyarakat apa? Bagi hasil. Nah kalau rugi, namanya jual beli bisnis kan mesti ada namanya mukhatorah. Mukhatorah itu spekulasi kan gitu. Terkadang kita untung, terkadang kita rugi. Kalau rugi bagaimana itu? Ini jadi masalah itu. Berarti apa? Bedanya tipis. Walaupun sama-sama apa? Saya mengeluarkan uang 100 juta. Ya kan? Tinggal akadnya apa ini akadnya ini? Bedanya di akadnya itu. Ini akadnya kamu nabung. Kalau kamu nabung, namanya orang nabung itu nggak dapat tambahan. Kok bisa-bisanya dapat tambahan, dari mana tambahannya kan gitu? Oh enggak, saya mau invest. Kalau invest itu ada risiko. Kalau ada kerugian, ada keuntungan, kita bagi bersama itu. Sehingga harus jelas akadnya dari awal. Dan itu semuanya nanti yang membedakan itu adalah ilmu. Sehingga harus belajar apalagi orang-orang yang terjun langsung di lembaga. Orang-orang yang terjun di lembaga itu ngeri. Ngerinya itu apa? Kalau sudah lihat duit itu ngeri. Namanya orang itu lihat duit itu terkadang apa? Yang halal terjang pokoknya itu. Nggak kenal lagi halal haram pokoknya kalau sudah lihat duit itu. Apalagi lihatnya apa? Dilihatnya itu omsetnya harus kejar. Akhirnya apa? Yang halal sikat semuanya itu. Nah, ini jadi masalah itu. Nah, yang bisa ngerem itu apa? Yang bisa ngerem itu ilmu. Yang bisa ngerem itu ilmu. Sehingga dengan kita berilmu, bertakwa kepada Allah Ta'ala, nanti kita itu pasti kita itu akan dapat jalan keluar. Dan perlu kita pahami juga sebelum kita sampaikan yang keempat itu, setiap Allah mengharamkan sesuatu, pasti Allah mengganti dengan sesuatu yang baik. Tidak mungkin ini haram, setelah itu solusinya apa itu? Agama kita mesti ada solusi itu. Agama kita itu mesti ada solusi itu. Pajak, hukumnya haram. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ada dengan cara apa? Zakat. Pemerintah boleh mewajibkan bayar zakat. Siapa yang nggak bayar zakat, penjara. Seperti zamannya Abu Bakar. Zakat lebih barokah daripada pajak. Kenapa? Zakat itu nominal setiap orang beda-beda. Dan ada batasan nominalnya, yaitu kewajiban itu harus nisab sekian. Kalau di bawah itu nggak kena zakat. Kalau pajak kan sama semua itu. Pajak motor semua sama. Orang yang bayar motor ngos-ngosan nggak dapat dengan orang yang punya motor ratusan di rumah itu sama pajaknya itu. Ini jadi masalah ini, kezaliman orang seperti ini kan itu. Oleh itu apa? Setiap Allah mengharapkan sesuatu pasti ada ganti ruginya. Diganti sama Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baik. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, penyebab harta itu menjadi haram itu karena 1 dari 3 sebab. Sehingga nanti perhatikan ini. Ini haramnya itu di mana letaknya itu? Harus kita perhatikan. Yang pertama, sebabnya yang haram itu karena kezaliman. Nanti zalim itu macam-macam itu, pembagiannya panjang sekali, yaitu masalah kezaliman itu. Pajak haram. Kenapa? Karena pembolimi. Demikian juga seperti misalkan saya contohkan misalnya bank menjual barang jaminan dari nasabah yang tidak bisa. Kalau menjualnya dengan harga normal itu nggak ada masalah itu.
Tapi kenapa? Dijual dengan harga yang sangat murah dan nasabah nggak punya hak sama sekali untuk melawan itu. Ini kezaliman orang seperti ini kan itu. Sehingga apa? Akhirnya jadi haram. Kenapa? Karena ada unsur kezaliman. Padahal harta itu boleh kita nikmati antara minhum, kata Allah Ta'ala, jika saling ridho. Tapi kalau ada unsur kezaliman, maka kezaliman itu yang menjadikan jual beli kita itu haram. Kenapa? Karena kezaliman. Kalau ini kan jarang kita di lembaga ini bermasalah-masalah seperti ini. Kemudian yang kedua, yang haram itu karena gharar. Gharar itu apa? Ketidakpastian. Gharar itu ketidakpastian. Nanti gharar itu tidak semua diharamkan. Ada sesuatu gharar yang dibolehkan jika nominalnya itu sangat kecil. Contohnya misalkan, namanya kita jual beli itu mesti ada ghararnya, tapi nominalnya kecil. Contohnya kita jual beli rumah. Namanya saya jual rumah mesti ada ghararnya. Ghararnya apa? Pondasinya kayak apa bangunannya itu? Kan orang nggak tahu pondasinya kan itu. Padahal apa? Itu berarti ketidakjelasan kan itu. Tapi apa? Nominalnya sangat-sangat kecil. Sehingga apa? Boleh. Tetapi gharar yang tinggi, gharar itu tinggi itu spekulasinya tinggi sekali itu. Nah ini yang jadi masalah, ini hukumnya diharamkan. Contohnya misalkan ini, saya jual janin. Biasanya kalau di kampung saya di Salatiga itu, tempat saya itu ada tempat balapan kuda. Tempatnya besar sekali itu, balapan kuda itu di Tengaran itu. Itu kalau ada kuda juara, itu apalagi nanti hamil, itu janinnya harganya mahal sekali itu. Pertanyaan, orang jual janin, boleh nggak hukumnya itu? Tidak boleh. Kenapa? Spekulasinya tinggi itu, belum tentu hidup lahirnya kan gitu. Sehingga apa? Kalau janinnya saja yang dijual dalam kondisi masih dalam perut nggak kelihatan itu, maka ini ghararnya tinggi sekali itu. Tapi kalau sini, udah saya nggak mau beli janinnya, saya mau beli induknya. Tapi karena hamil harganya bertambah. Harganya aslinya 100 juta, karena hamil jadi 150 juta. Ada tambahan karena untuk janinnya itu. Tapi ini sebagai pengikut. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Hukumnya tidak ada masalah, hukumnya boleh. Itu namanya gharar. Gharar nanti pembahasannya panjang sekali gharar ini. Tidak mungkin kita bahas di sini itu. Gharar itu panjang sekali pembahasannya itu. Kemudian yang ketiga, ini yang akan kita kupas itu yang ketiga ini. Karena ini mungkin yang berkaitan dengan tema kita ini. Yang ketiga itu harta haramnya itu karena riba. Harta haram itu karena riba. Jadi ribanya itu yang membuat hartanya itu haram. Enggak ada kezaliman, enggak. Kezaliman enggak ada. Gharar enggak ada juga. Kita semuanya transaksi jelas, semuanya transparan gitu. Tapi kok bisa menjadi haram? Karena ada riba. Karena ada riba itu. Nah, jadi riba ini sesuatu yang haram diharamkan walaupun apa? Ridho keduanya itu. Enggak, saya kan ridho itu. Saya ridho, dia juga ridho itu. Ya, hatta ridho keduanya itu. Tetap kalau transaksinya itu riba, berarti itu masuk sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi yang ketiga ini riba, dan itu paling banyak yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian riba yang terakhir, yang kaidah yang kelima, ini akan kita kupas sedikit. Riba itu ada dua. Riba itu ada dua. Yang pertama dinamakan riba nasi'ah. Nasi'ah itu keterlambatan. Riba karena diakhirkan. Ini biasanya berkaitan masalah utang piutang. Masalah utang piutang atau berkaitan dengan jual beli kredit yang sudah jatuh waktu tempo, kemudian ada denda keterlambatan. Ini masuknya juga nasi'ah. Kemudian yang kedua, riba yang kedua itu namanya riba fadl. Riba fadl itu apa? Riba karena tukar menukar barang yang sama ada beban tambahan. Jadi ada tambahan, namanya fadl, itu tambahan. Kita kupas yang pertama, namanya nasi'ah. Riba namanya nasi'ah. Ini riba jahiliyah. Nasi'ah itu jahiliyah. Orangnya jahiliyah itu kayak itu ribanya itu. Riba nasi'ah itu riba karena keterlambatan. Contohnya misalkan utang piutang. Kalau akadnya itu utang piutang, ini pahami di sini. Orang kalau masuknya, jadi semuanya itu masuk ke akad mana? Tinggal kita itu mau akadnya yang mana ini? Kalau masuknya ke akad utang piutang, namanya qard, utang piutang itu, maka kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang piutang di mana di dalamnya ada unsur keuntungan bagi orang yang punya piutang. Kalau orang yang utang jelas untung kan itu, tapi yang punya piutang itu, kok dia ngambil untung dari akad itu, maka itu jatuhnya riba. Itu jatuhnya riba. Terus solusinya gimana itu? Solusinya kalau Anda pengen untung, jangan masuk akad utang piutang.
Contohnya misalkan gini, saya punya uang 100 juta. Ada orang mau pinjem. Pak, saya mau pinjam uang 100 juta. Apa akadnya? Pinjaman. Kalau pinjaman saya nggak mau, saya nggak bisa untung. Karena apa? Utang piutang itu masuk dalam bab tabarruk. Masuknya itu dalam bab sosial. Sehingga kalau saya ngutangi orang, itu murni mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Tidak boleh saya ngambil keuntungan dari utang piutang. Kalau saya pengen ngambil keuntungan, jangan masuk ke sini. Jangan masuk ke akad utang piutang. Terus caranya bagaimana? Gini saja wis. Kamu uang 100 juta mau dipakai apa? Enggak, saya mau beli mobil. Kalau beli mobil, saya mau jual kamu kredit saja. Saya nggak mau ngutangi. Kalau ngutangi saya dapat untung. Oh yos, nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Mobil kemana? Bekas. Oke. Itu tetangga saya mau jual mobil. Oke, saya lihat. Berapa harganya mas ini? Harganya kalau kontan 100 juta. Oke. Tak beli ini 100 juta. Sudah saya miliki ini. Sekarang saya jual ke kamu kredit. Berapa tahun kamu mau kredit? 5 tahun. Bayarnya 150 juta. Saya minta per tahun 10 juta. Mau nggak kamu? Oke. Akadnya apa ini? Jual beli. Akadnya jual beli. Sehingga apa? Tinggal dirubah sedikit akadnya itu. Yang jadi masalah di negeri kita ini, nggak tahu sekarang sudah diizinkan atau belum ya. Yang menjadi masalah, kenapa kok riba nggak pernah selesai itu? Karena jasa keuangan itu, bank dan yang itu nggak boleh transaksi jual beli. Padahal solusi untuk keluar dari riba itu tinggal dirubah dari dia itu jasa keuangan saja, dengan akadnya itu diganti dengan akad jual beli. Ya. Dan bukan hanya, jadi namanya riba itu bukan hanya tambah uangnya itu. Bukan hanya itu saja itu, manfaat apa saja itu. Contohnya misalkan gini, saya datang ke tetangga saya, mas saya mau utang berapa 1 juta. Ayo tak utang itu, tapi saya besok pinjam motornya ya. Sehari, saya pinjam mobil, doplaknya sehari misalkan itu. Saya ketika ngutangi 1 juta, dapat keuntungan minjem doplak selama 1 hari ini. Contohnya apa? Riba. Kenapa riba? Karena kalau masuknya ke akad utang piutang, nggak bisa kita itu sebagai pihak piutangnya itu, tidak bisa kita itu mengambil keuntungan. Kalau kita ngambil keuntungan dari akad ini nggak boleh, karena ini masalahnya di akad gitu. Masalahnya di akad. Kalau misalkan gini, ada orang datang ke kita, saya mau utang berapa 10 juta, mau buat apa itu? Saya mau bikin usaha bakso. Kalau usaha bakso jangan akad utang piutang. Utang piutang itu kayak saya sodakoh sama kamu itu. Saya nggak dapat keuntungan kalau dari ini kan. Terus bagaimana? Ya udah gini aja, saya mau invest ke kamu. Mudharabah kalian, saya mau invest ke kamu itu. Sudah 10 juta saya invest ke kamu. Syaratnya itu nanti persyaratan kayak gini. Nanti setiap pekan kamu laporan, setiap bulan kamu laporan kayak gini. Nanti akan saya pantau itu. Kamu itu kalau terjadi kerugian itu kenapa sebabnya itu? Nanti ada sebabnya karena teledor atau sebabnya itu karena musibah alam itu. Semuanya ada hitungannya itu. Biasanya apa? Bank itu nggak mau dengan sistem itu. Kenapa? Ribet. Seribet kayak gini itu. Wes yang penting kamu tak kasih uang, kembali uang gitu. Daripada saya ikut campur itu ribet juga kan gitu. Kalau modelnya itu uang sama uang, saya ngasih uang 10 juta, kembali juga 10 juta. Nggak boleh lebih. Kenapa? Karena ini akadnya itu utang piutang gitu. Nah sekarang pertanyaan misalkan terjadi di masyarakat kita itu, kenapa sekarang itu jual beli kredit itu riba? Yang terjadi di masyarakat jual beli kredit itu karena akadnya bukan jual beli itu. Ya paham ya? Antum misalkan datang ke dealer mau beli motor, kredit berapa tahun? 5 tahun, bayar sekian. Itu bukan jual beli kredit. Namanya dong yang jual beli kredit, tapi itu hakikatnya apa? Utang piutang itu. Pertanyaan, kok bisa utang piutang itu? Sekarang kita gambarkan. Ada dealer, dia punya motor. Ini pihak pertama. Pihak kedua, nasabah yang pengen mengkredit. Ada pihak ketiga itu, jasa keuangan, leasing atau bank atau yang lainnya. 3 pihak ini dalam satu transaksi ini jadi masalah ini. Hakikatnya itu sebenarnya itu apa? Saya kan ngambil barangnya ke dealer, ya sama motor sama dealer itu. Tapi saya nanti bayarnya kredit kemana itu? Ke leasing. Loh kok bisa-bisa? Saya ngambil barangnya di dealer kok bayarnya ke leasing itu? Karena dalam satu akad itu ada 3 pihak. Aslinya itu bukan jual beli itu asli. Walaupun dinamakan jual beli, aslinya itu apa? Saya itu ngutang sama leasing sebenarnya itu. Leasing itu ngasih barang. Jadi ini barang kontan. Dealer itu nggak mau menjual kredit. Kenapa? Kredit itu risiko bagi dealer itu. Dealer itu menjual barangnya kontan gitu. Akhirnya apa? Ada jasa keuangan leasing. Oke, gini aja wis, tak bayarkan. Tune tak bayarkan ya.
bayar tunai. Yang bayar siapa ini? Yang bayar leasing. Nah, kita nanti nyarutang ke leasing, nyarutangnya ke leasing, nyarutangnya ke leasing gitu. Ada keuntungan di situ. Itu namanya riba. Kenapa? Karena akadnya bukan jual beli, tapi akadnya itu utang piutang yang diibaratkan kayak jual beli itu. Kalau akadnya itu utang piutang, bisa dengan tambahan itu bisa gitu. Contohnya misalkan ini barang, saya punya rumah, ini rumah misalkan, ini rumah saya. Ada orang mau beli rumah saya tapi nggak bisa kontan. Oke, 100 juta ini harganya rumah ini. Saya nggak bisa kontan, oke nggak apa-apa. Ini harganya kontan 100 juta. Kamu mau berapa bayar? 2 tahun saya, oke nggak apa-apa. Tapi saya minta 120 juta. Dibayar selama 2 tahun. Setuju nggak? Setuju. Oke, sah jual belinya. Kenapa? Karena ini jual beli murni dari pemilik barang sama nasabah, pemilik pengkredit. Jadi yang masalah kita itu sebenarnya apa? Jual beli yang ada itu masalahnya itu sebenarnya itu ya masalahnya itu lah ya, akadnya itu nih. Jadi masalah itu akadnya itu bukan jual beli sebenarnya di kita itu, kredit yang ada itu. Tapi akadnya itu adalah utang piutang. Kalau masuknya ke utang piutang, maka itu murni tabarruk. Jadi nanti masuknya ke namanya bab muamalah itu namanya kitab tabarru'ah, yaitu sosial, di mana kita nggak boleh mendapatkan keuntungan. Murni kita mendapatkan keuntungan nanti dari kiamat. Nggak bisa kita mengambil sedikit pun dari kenikmatan dunia. Jika memang akadnya kita itu utang piutang. Ini yang pertama, namanya riba, namanya nasi'ah. Kemudian yang kedua, riba yang kedua, walaupun ini jarang di orang-orang Arab jahiliyah, tapi itu ada, yaitu riba namanya riba fadl. Apa riba fadl itu? Jika ada barang dalam satu jenis yang masuk dalam barang ribawi. Barang ribawi itu apa? Nanti ada dua. Yang pertama, jika barang itu bersifat keuangan, yaitu alat untuk keuangan, transaksi jual beli. Contohnya kalau zaman dulu emas, perak. Kalau zaman sekarang berarti uang. Jika jenisnya sama, uang sama uang, jenisnya sama, rupiah sama rupiah itu, kemudian kita tukar, ada kelebihan sedikit, maka itu jatuhnya riba. Contohnya misalkan kita punya uang 100, kalau lebaran itu kan 100 ribu, saya pengen tukar recehan, ya kan? Tukar recehan 100 ribu, dapatnya 95, dipotong 5 ribu itu. Padahal bahwa uangnya rupiah sama rupiah itu, maka ini namanya riba, ribanya riba fadl. Tapi kalau barangnya beda antara rupiah sama dolar, nggak apa-apa kita tukar itu. Beda, nominalnya nggak apa-apa, yang penting apa? Tunai. Sedikit ada keterlambatan, jatuhnya riba. Contohnya misalnya nih, saya punya uang 100 dolar, mau saya tuker. Sekarang itu 1 dolarnya misalkan 15 ribu, berarti 100 dolar 1.500.000. Karena saya itu lagi butuh uang rupiah, akhirnya wis gini aja wis, tak jual 1.400.000, berarti saya rugi 100 itu. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Antara rupiah sama dolar itu beda. Syaratnya tapi apa? Harus kompet, harus langsung serah terimanya itu. Kalau saya tukar ini 100 dolar, tak bayar, aduh uangnya cuma 1.400.000-nya besok ya, riba jatuhnya itu. Kenapa? Karena sama-sama alat tukar menukar, yaitu keuangan itu. Atau yang kedua, bukan keuangan tetapi barang riba. Barang riba itu apa? Makanan yang bisa ditakar, bisa disimpan. Beras sama beras. Kita punya beras raskin 5 kilo, saya nggak mau makan, saya datang ke warung pengen tak tukar dengan beras yang rojo lele 5 kilo dapatnya 2 kilo, boleh nggak hukumnya? Hukumnya riba. Ribanya apa? Riba fadl. Kenapa? Sama-sama beras. Ini beras, barter sama-sama beras, maka ini jadi masalah. Tetapi kalau barang-barang yang tidak masuk barang ribawi, motor, tukar menukar motor, boleh nggak? Ada tambahan? Boleh, karena motor bukan barang riba. Emas misalkan, saya punya emas yang sudah bentuknya itu sudah kuno itu, saya pengen tukar dengan model yang baru. Datang ke toko emas, 1 gram sama 1 gram, tapi saya ada beban tambahan 10.000. Bagaimana hukumnya? Hukumnya riba, namanya riba fadl. Nah, jadi maksudnya itu apa? Riba itu ada 2 ini. Kalau ke masalah keuangan itu nanti seringnya itu dalam riba nasi'ah. Seringnya dalam riba nasi'ah, maka itu akad harus jelas. Anda nasabah masuk ke sini itu akadnya apa? Yang jadi masalah kita ini kan orang nasabah datang ke kita nabung. Nabung akadnya apa itu? Namanya nabung itu kan dia mungkin wadiah misalkan, simpanan dan yang lainnya. Kok dapat keuntungan dari mana keuntungan itu? Ya, nanti kan dapat bunga itu. Bunganya dari mana itu?
Namanya orang nabung itu kan nggak dapat keuntungan. Kenapa? Karena dia nabung. Bahkan orang nabung itu harus mengeluarkan biaya administrasi kan, namanya orang nabung kan gitu. Karena harta saya dijaga sama bank itu. Tapi yang menjadi masalah itu dia dapat bunga. Bunganya dari mana itu? Itu jadi masalah itu. Kenapa? Karena ini aneh nih. Dapat bunganya dari mana? Dia akadnya itu akad wadiah kan itu. Kecuali kalau akadnya enggak, saya itu mau deposit. Deposit itu sistemnya apa dulu? Sistemnya bagaimana itu? Namanya orang deposit itu, kita mau misalkan jual beli saham atau invest, harus jelas deposit itu apa, usahanya apa, realnya banknya itu. Yang kedua, keuntungannya dari mana, prosentasenya itu. Kalau prosentase dari nominal yang kita depositkan, riba jatuhnya itu. Tapi kalau keuntungannya itu dari keuntungan, prosentase dari keuntungan, namanya keuntungan itu naik turun. Sehingga terkadang bisa untung besar sekali, terkadang bisa rugi. Kalau rugi bagaimana ini? Kalau rugi nanti dibagi. Jadi kalau ada dua pihak, yang satu dia modal uang, yang satu modal tenaga. Berarti ini ada ya mudharabah kan. Yang satu dia itu modalnya uang, yang satu dia itu modal tenaga. Kalau ruginya bukan karena orang yang menjalankan itu teledor, bukan, tapi karena dia itu ini musibah gitu. Apalagi masa pandemi seperti ini. Nah, terus bagaimana membagi keuntungannya itu, kerugiannya itu? Kerugiannya itu yang punya uang dia rugi di uangnya, sehingga dia nggak mendapat keuntungan itu. Yang punya tenaga rugi di tenaganya. 1 bulan kerja nggak mendapatkan gaji. Kenapa? Karena hasil dibagi, demikian juga rugi pun juga dibagi. Kenapa? Karena sistemnya itu sistem mudharabah. Berarti maksudnya apa? Kembalikan semuanya itu ke sistem. Dan sistem ini bedanya tipis sekali, sangat-sangat tipis bedanya itu. Oleh itu karena perbankan sekarang ini nggak mau ribet, ya, istilahnya itu nggak mau ribet. Akhirnya apa? Cari yang praktis saja. Yang praktis apa? Wes kamu utang 1 juta, kembali nanti 1.100.000, selesai wes. Nggak ada namanya istilahnya mereka itu nggak ribet-ribet wes. Jelas, mudah, gampang wes semuanya itu. Nah, ini jadi masalah itu. Kenapa? Karena bedanya antara yang halal dan yang haram itu tipis sekali itu. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan secara ringkas. Ini kalau kita bicara masalah muamal panjang sebenarnya itu. Panjang sekali. Fikih muamal itu paling panjang. Kalau kita masuk di bab fikih ulama itu nanti biasanya bab fikih itu ada 4. Jadi 1/4 isinya ibadah. Pertama mesti wudhu dulu nanti itu, masalah air biasanya itu. Ibadah, kemudian nanti muamalah. Kemudian kalau sudah muamalah nanti nikah. Biasanya urusan kayak itu. Kalau sudah nikah nanti biasanya banyak dosa, banyak pelanggaran karena sudah dapat duit, sudah nikah biasanya banyak pelanggaran. Akhirnya nanti zina, mencuri dan itu. Nanti yang keempat biasanya hukum jinayat, hukum kriminalitas dalam Islam itu. Maka berarti fikih itu dibagi jadi 4. 1/4nya itu isinya muamalah. Berarti nggak main-main itu. Pembahasan fikih muamalah itu panjang sekali dibahas sama ulama-ulama kita dan lengkap. Sehingga bahwa kalau kita mau terjun di muamalah itu semuanya sudah ada ilmunya. Tinggal kita mau belajar atau tidak itu. Dan terkadang itu memang orang kalau pengen hijrah, dia tuh pengen meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan itu. Terkadang orang mau hijrah itu berat. Dan belum tentu langsung diganti sama Allah Ta'ala. Ditunggu sampai bersih dulu yang haram-haram itu. Setelah itu nanti baru diganti sama Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, man taraka syai'an lillahi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadhahu bi syai'in khairin minhu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi apa? Menggantinya itu kalau sudah bersih dulu itu. Sehingga terhadap orang sudah hijrah, Masya Allah berat sekali itu. Memang akan dikurangi dulu sama Allah Ta'ala itu. Sampai akhirnya apa? Nanti diganti. Ini contohnya ya, saya contohkan asli ini, kejadian nyata. Hotel Namira yang di Pekalongan itu kan, saya kan dewan syariatnya dulu ketika dia berdiri itu. Karena sibuk, akhirnya kan kita nggak bisa melanjutkan. Saya udah bilang sama CM-nya itu, kita jalankan sistem syar'i ya syar'i, karena membawa nama syar'i itu nggak main-main tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala itu. Jangan sampai apa? Nama syar'i yang dijual itu prakteknya riba, maka kita dosanya 2, dosa riba dan dosa menjual agama itu. Maka kalau saya ngomong sama CM-nya itu, antum nanti kalau nggak serius ngurus ini dosanya 2 di hari kiamat itu. Terus bagaimana Ustaz? Kita perbaiki semua dari awal, kita bicarakan secara syar'inya itu. Ketika kita jelaskan semuanya itu, akhirnya bingung CM-nya itu. Ustaz, nanti untungnya gimana itu? Tenang, nggak ada masalah itu. Nanti akan diganti sama Allah Ta'ala itu. Akhirnya kita terapkan sistem syar'i, benar-benar syar'i itu, omsetnya drastis turun itu. Sampai stres juga CM-nya itu. Maka saya bilang, wong ownernya saja kami minta, masa itu nggak menuntut gitu, karena saya kenal sama ownernya saja tenang gitu, santai. Yang penting wong syar'i, tenang saja, nggak ada masalah. Pasti nanti akan diganti sama Allah Ta'ala itu. Subhanallah itu setelah drop, setelah itu apa? Naik lagi rating itu sampai suatu ketika menjadi hotel paling tinggi ratingnya di Pekalongan. Bahkan yang nginep di situ itu malah banyak orang-orang non muslim.
Paling banyak orang non muslim malah yang nginep. Bahkan orang-orang yang ya Hindu, Buddha yang masih pakaian-pakaian seperti itu pada nginep di situ. Kenapa? Karena rupanya mereka itu juga punya, mungkin kalau orang-orang yang non pribumi itu kan mereka juga punya apa namanya sio apa itu. Jadi kalau dia kerja berbuat dosa, zina, homer dan ya itu nanti akan bangkrut itu. Akhirnya apa? Kalau mereka keluar kota cari hotel-hotel yang syari malah mereka itu. Akhirnya apa? Malah ratingnya tinggi itu. Tapi setelah itu jamnya keluar pindah. Akhirnya ya naik turun lagi itu. Jadi intinya kita nggak usah takut terhadap orang yang hijrah. Orang hijrah itu pasti akan dibersihkan sama Allah Taala. Mungkin akan drop dulu, tapi ada waktunya di mana ekonomi kita itu kan naik. Kenapa? Karena tidak ada sekarang itu solusi untuk menyikapi ekonomi global yang hancur-hancuran kecuali kembali ke syariat. Oleh itu pakar-pakar ekonomi dunia sekarang sudah mengatakan solusi terhadap rusaknya ekonomi dunia dari riba sebelumnya itu solusinya dengan kembali kepada sistem Islam. Karena mereka mengatakan sistem Islam itu sistem yang bisa membangun. Sebagian diterapkan oleh para sahabat. Kalau sistem ribawi itu merobohkan. Kalau syariat itu akan membangun dari awal sampai akhirnya akan menjadi besar. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada benar dari Allah Ta'ala. Kalau ada kesalahan saya minta maaf dan saya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya beri kesempatan teman pertama dan terakhir 3 pertanyaan, mudah-mudahan mewakili semua cabang. Monggo dari apa yang disampaikan Ustaz, kalau mungkin dihubungkan dengan usaha kita, apa yang perlu kita carikan solusinya? Mungkin mumpung ada Ustaz jadi biar dijawab langsung. Monggo silakan. Mas Tarmono. Silakan yang pertama, yang kedua Pak Supriyadi, terakhir yang ketiga Pak Wiono. Monggo Mas Tarmono. Duduk aja ya Pak. Ya. Duduk apa berdiri Pak? Silakan, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Ustadz, nama saya Tarmono. Kebetulan di sini saya sekretarisnya Pak Barno. Pertanyaan saya yang pertama sehubungan dengan kelembagaan kami. Sudah dari sejak lama kami memang menginginkan syariah Pak. Dan itu kita tunjukkan dengan di legalitas kami. Itu kami dengan berani menyantumkan unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kemudian kami juga ada beberapa dari teman yang sudah mengikuti pelatihan, tapi memang yang sulit adalah dalam implementasinya itu. Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah pengalaman kami, apalagi kami kan KSU, Koperasi Serba Usaha, boleh menjalankan perdagangan. Itu sudah 1,5 tahun, 2 tahun. Karena kalau saya sendiri sudah sangat yakin Pak bahwa ingin mengalihkan dari transaksi-transaksi yang bersifat pinjaman, karena kami juga memahami kalau namanya pinjaman tidak boleh ada tambahan. Beralih ke transaksi pertama jual beli, yang kedua syirkah atau berkongsi, yang ketiga adalah sewa. Itu yang kami pahami. Ada satu lagi saya lupa. Kami transaksi yang kami yakini halal untuk kami terapkan di lembaga kami, pertama adalah yang berprinsip jual beli, yang kedua adalah yang berprinsip syirkah atau berkongsi, yang ketiga adalah sewa. Ada satunya lagi tapi saya lupa. Nah, apalagi dengan badan hukum kami, akhirnya kami meyakini dengan Pak Haji, itu kita boleh secara badan hukum perdagangan gabah dan beras. Tapi dalam perjalanannya 2 tahun dan kebetulan saya mengelola, rugi Pak, rugi. Cukup sulit untuk mendapatkan keuntungan walaupun niat kami adalah ingin mendapatkan keuntungan dan keluar dari praktek-praktek yang bersifat ribawi. Itu saya secara pribadi niatnya sungguh besar, tapi dalam perjalanannya kita rugi. Akhirnya 1-2 bulan ini kita evaluasi, berhentikan seperti itu. Nah ini kami nanti minta syarat,
atau motivasi dari Bapak? Apakah itu akan dilanjutkan atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya itu dengan teman pribadi itu bekerja sama. Saya punya tenaga bisa menjual sesuatu, teman punya modal. Itu nisbahnya 60-40. Saya pengelola 60, teman 40. Saya kasih 40% itu setiap transaksi. Beli barang, saya jual 60-40. Saya laporan, setiap transaksi selesai ada pembayaran, saya laporan. Nah, tetapi yang jadi masalah di perjanjian itu ketika ada post buyer atau nanti, karena kita menjual tempo 1 minggu, tetapi tempo 1 minggu itu kita menjual kepada yang pembeli itu tidak ada jaminan karena jual beli. Jadi dimungkinkan suatu hari kalau terjadi sesuatu rezeki non apik, ada pembayaran yang gagal. Nah, itu saya perjanjian dengan yang punya uang. Ketika itu terjadi, yang bertanggung jawab atas pokok adalah saya. Misalkan 20 juta, saya harus 20 juta. Nah, ini saya mau tanya, yang benar yang mana? Karena yang saya ketahui, oke, saya yang menerima kerugian itu apabila nanti ada kegagalan bayar. Tetapi yang kami pahami, bagi untung dan bagi ruginya adalah dari transaksinya. Ketika 20 juta dapat keuntungan 1 juta, berarti kan saya 600, beliau 400. Ada keuntungan 200.000, saya berarti 120, beliaunya 40. Kalau rugi, berarti beliau tidak mendapatkan keuntungan, atau bisa jadi nanti saya mintakan, itu mohon pencerahan. Jadi sementara cukup 2 karena masih ada pertanyaan yang lain. Walaupun ada banyak hal mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah nanti ada media untuk saya bisa konsultasi dengan jenengan, itu mudah-mudahan saja ada. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian 3 aja Pak, gantian. Satu aja Pak, nanti lupa. Jawab langsung. Oh iya. Nanti tahu tuh Pak. Ya. Ya, jadi yang pertama tadi masalah niat yang pengen memang syar'i itu, alhamdulillah kita punya niat saja itu sudah berpahala itu, walaupun kita itu belum bisa mengamalkan itu. Kalau kita itu bisa niat dan kita bisa mengamalkan, nanti pahalanya 10 kali lipat minimal. Jadi orang kalau punya niat baik, saya pengen berbuat baik, tapi saya nggak bisa menjalankan itu, minimal saya itu dapat pahala 1. Tapi kalau saya punya niat baik dan bisa menjalankan, alhamdulillah bisa menjalankan itu, nanti dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tak terhingga. Sehingga minimal kita itu punya niatan, kita mau hijrah, kita mau jadi orang baik, kita mau keluar dari riba, itu sudah minimal dapat pahala lah, niat yang baik itu. Kemudian juga memang untuk pindah dari sebuah transaksi ke transaksi yang lain itu butuh mental. Sayangnya di Indonesia itu mental riba itu masih kuat sekali, itu mendarah daging riba itu. Sampai kita dulu ada tim, teman-teman itu ada tim untuk menyelesaikan itu ibu-ibu yang jualan di pasar itu loh, dari Bang Tongol itu, rentenir itu. Kan ngeri juga itu, lintah darat itu kan ngeri sekali itu keuntungannya itu. Akhirnya apa? Pengen dibebaskan lah. Dengan cara apa? Kumpul beberapa investor, bukan investor lah, donatur, yang pengen apa? Menyelesaikan riba di masyarakat. Kasihan itu, sudah nenek-nenek, rumahnya saja itu hancur-hancuran itu, setiap hari harus bayar ke Bang Tongol itu dan nggak pernah selesai itu. Akhirnya oke, datangi satu-satu, Bu, kamu itu punya utang berapa? Sekian Pak, oke, tak bayarkan, tak utangi. Tapi syaratnya apa? Ibu jangan utang lagi. Terus seperti itu, banyak itu yang dibebaskan utangnya itu. Subhanallah, itu bulan depannya kayak gitu lagi gitu loh. Nah kenapa Bu? Lah ya, orang pasar itu mesti kayak gini tuh, jadi kebiasaan gitu loh. Berarti apa? Mentalnya itu memang kita itu nggak bisa gitu, mental. Lah di Indonesia itu apa, di antara mental itu, orang kalau dikasih duit ya untuk bisnis itu ya mental kita gitu loh. Jadi memang pertama itu mentalnya harus diedukasi. Makanya itu memang kita kalau masuk ke bisnis, apalagi kita itu masuk ke ya kayak itulah, permodalan dan yang lainnya itu risikonya besar. Maka kalau beberapa ini, kalau yang dulu pernah, karena kita
juga pernah dulu itu di Salatiga itu ada koperasi juga yang ya alhamdulillah itu ownernya itu pengen hijrah. Maka di antara caranya itu apa? Kita kalau mau tanam saham itu hanya kepada perusahaan-perusahaan atau usaha yang sudah jalan. Itu jadi memang itu diteliti. Kita ada tim yang meneliti ini sudah jalan atau belum. Maka nanti kita butuh laporan. Yang paling penting itu apa? Laporan. Jadi ada orang yang bisa membaca laporan. Laporan usaha itu apa mana? Laporan per bulan keluar masuknya itu jelas itu. Nah ini baru kita bisa nyentik. Daripada apa? Kita itu memberikan modal kepada orang yang masih baru mau bisnis. Resikonya besar sekali di situ itu. Ya kalau dia itu untung, terkadang hilang gitu loh, bukan hanya untung hilang gitu, kalau rugi sih, tapi hilang gitu, orangnya sudah gak ada kabarnya itu. Nah, sehingga maksudnya tahu memang masalah permodalan itu kita harus ketat daripada kalau rugi kita itu. Nah, karena apalagi ya ini dana umat juga itu, sehingga kita harus hati-hati. Kita memang nanti kalau dulu waktu di Salatiga itu modelnya itu jadi keuangan yang terkumpul di koperasi itu memang ada berapa persen sesuai dengan kemampuan kita lah yang kita gunakan untuk tabarruk. Jadi memang nanti itu ada 10% lah kalau kita waktu itu 10%. Ada orang yang datang, kita cek memang orang itu nggak mampu itu. Wes gini ada, kamu mau minjem berapa? Misalkan 1 juta, wes 1 juta, nggak usah ada kelebihan. Murni tabaruk kita itu. Cuma kita mau tabaruk itu sesuai dengan kemampuan kita itu. Lah yang lain kita pindahkan dari itu ke jual beli. Tapi jual beli itu kalau jual beli langsung kan enak. Ini jual beli ini enak, masa itu langsung. Tetapi kalau permodalan, memang permodalan itu harus hati-hati. Nah, sehingga sekarang itu kalau permodal yang paling aman ya usaha yang sudah jalan. Maka jalannya itu apa? Kita minta laporan. Kalau nggak ada laporan, nah itu sudah usaha baru rintis, nggak ada laporan yang jelas, nah ini mesti jadi masalah itu. Nah, jadi seperti itu. Maka nggak ada masalah. Maksudnya kan kita mau niat misalkan tadi misalkan masalah beras dan yang lainnya itu usaha luar biasa berarti. Yang penting apa? Memang yang mengelola itu sudah jalan gitu. Sehingga mau tinggal kita invest sedikit aja itu. Yang penting apa? Semampu kita invest jalan. Jadi seperti itu Allah. Kemudian yang kedua tadi masalah syirkah ya. Masalah syirkah itu jadi keuntungan, kerugian itu namanya keuntungan itu keuntungan dari hasil. Kalau ada orang yang dia itu tidak mau rugi modalnya, maka tidak bisa masuk ke bab itu gitu. Orang namanya syirkah itu kan dia itu kan bagian dari keuntungan dan kerugian. Jadi ada keuntungan dibagi itu. Bukan dari modal. Nah ketika modal enggak, saya mau invest ke, misalnya saya mau modalin kamu 10 juta misalnya, tapi kalau rugi saya nggak mau, kamu harus kembalikan 10 juta misalnya, ini jadi masalah ini. Ini akadnya apa kok bisa seperti itu? Sehingga jadi masalah itu ternyata mau akadnya apa ini? Kalau seperti ini tuh, kalau ini syirkah nggak bisa syirkah seperti itu. Ya kalau syirkah nggak bisa itu. Jadi kalau syirkah itu, misalkan kita kerja semua, oke kita kerja semua, tapi harus jelas. Kalau kamu nggak kerja, saya yang kerja, ya berarti 60%, 40% misalkan yang biasa seperti itu. Kalau kerugian, ya kerugian namanya kerugian itu, saya sebagai pemilik uang, ya rugi di uang. Sehingga dalam jual beli itu saya nggak mendapatkan keuntungan dari uang saya kan itu. Tetapi kalau yang dia itu modalnya tenaga, kalau rugi ya tenaga dia nggak dibayar kan itu. Tapi kalau enggak, saya kalau rugi nggak mau, yang penting pokoknya saya untung gitu. Nah kalau untung jangan masuk ke invest, jangan ke syirkah. Maksudnya apa? Kalau pengen untung terus ya tabungan saja, misalnya akan berkurang kan gitu loh. Tapi nggak nambah gitu loh. Lah pengennya apa? Pengennya nambah tapi nggak mau kurang kan gitu. Nah jadi masalah itu pengen nambah terus masalah duit itu kurang nggak mau kan. Nah ini jadi masalah itu. Sehingga perlu diedukasi. Maka kalau mau kita itu mau syirkah itu, yang paling penting itu malah komitmen dari awal dulu itu. Jangan kita masuk ke syirkah sampai kita itu komitmen dari awal. Ini akadnya apa? Seperti ini. Kalau belum sepakat ya kita belum mulai itu. Takutnya kalau sudah mulai nanti jadi ribut. Dan biasanya apa? Masalah kayak gini itu kita yang dulunya teman akrab bisa jadi bermusuhan karena nggak jelas dari awal itu. Maka dari awal harus jelas kalau rugi gimana, kalau untung gimana, kita sepakati bersama itu. Wallahu a'lam. Bang. Ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja ini Ustaz. Saya memiliki sebuah usaha. Orang jualan cabai merah lah. Yeah. Sebenarnya kalau saya kembangkan, saya bisa mampu menjual satu hari 50 juta. Tetapi kemampuan permodalan saya hanya untuk 2 kuintal. Yeah. Sehingga saya juga lari ke taruhlah BMT Kota Santri. Yeah. Dalam benak saya akadnya adalah musyarakah. Yeah. Tetapi yang jadi catatan adalah si supervisornya ya, analis datanya
kemudian mengatakan, Bapak punya jaminan apa? Saya mau utang 75 juta ini. Bapak punya jaminan apa? Oh, saya punya jaminan mobil. Mobil saya sebenarnya kalau dinilai itu adalah 150 juta. Niatnya, akadnya adalah musyarakah. Tetapi ini sesungguhnya utang piutang atau akad musyarakah. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkadang itu memang ini tipis sekali, memang perbedaan itu tipis sekali antara utang dan musyarakah syirkah itu tipis sekali itu. Jadi kalau utang itu kan saya ngasih duit, ini 70 juta, nanti pokoknya saya dapat keuntungan sekian itu. Lah kamu mau terlibat nggak gitu? Minimal kan ada keterlibatan sama syirkah kan gitu. Mau baca data, mau ini enggak, itu ribet guys. Yang penting 70 juta tak kasih, jaminan ada, wes ini kembali. Ini utang piutang berarti ini. Ini utang piutang. Jadi kalau syirkah itu kita yang punya uang pun juga harus mikir juga gitu. Jadi masalahnya di situ itu. Nah, kebanyakan kita ini yang ada itu utang piutang, walaupun mungkin dikatakan syirkah itu. Kenapa? Karena kita nggak mau tahu itu. Wes pokoknya nggak mau tahu. Untung rugi nggak mau tahu. Yang penting saya ini invest 70 juta, saya dapat untung sekian. Nah kalau rugi, ya saya nggak mau tahu wes pokoknya itu. Nah kemudian apa? Membaca datanya itu juga jadi masalah juga terkadang itu di kebanyakan ya namanya itu baca data. Lah baca data itu apanya yang dibaca gitu? Kan harus jelas itu. Apa data yang sudah berjalan dari perusahaan itu kayak apa kan perjalanannya kan itu. Setelah itu apa? Kalau seandainya kita masuk ke sini, memang nanti kan dari data yang sudah berjalan itu udah kelihatan itu. Keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Lah antum berani nggak mau invest ke kita itu? Bukan masalah apa, oh ini yang penting kamu mau invest, mau minta mau minjem, oke silakan. Kan kebanyakan nggak mau peduli itu. Ini termasuk yang nanti itu kalau dia itu utang itu bagaimana kawan? Yang penting ada jaminan selesai urusan itu. Ya kan? Kalau nggak punya jaminan, nggak usah. Nah, ini maksudnya yang termasuk yang saya tanyakan. Jadi terkait dengan jaminan. Ya. Jadi kalau meskipun saya sebenarnya omsetnya bisa sampai 5 kuintal itu tadi, tidak pernah dianalisis karena yang ditanya jaminanmu apa? Iya. Makanya itu yang jadi masalah. Kalau utang piutang itu kan yang lihat jaminannya itu. Ada jaminan, saya nggak perlu dengan usaha wis. Yang penting saya aman, zona aman lah itu. Kamu nggak bisa bayar, ada jaminan itu. Nah ini jadi masalah ini berarti akadnya utang piutang ini. Ya, mestinya. Ya. Tetapi kalau dia itu yang dilihat itu bukan jaminan, yang dilihat itu ini usahanya berapa. Sehingga kalau saya invest 70 juta itu kemungkinan saya keuntungannya berapa itu sudah terbaca di laporan itu sudah terdata itu. Tinggal masuk uang berapa itu sudah kelihatan semuanya itu. Lah, antum berani nggak masuk ke sini gitu? Kalau nggak berani ya nggak usah gitu loh. Kalau mau minjemnya silahkan gitu. Ya nggak usah urusan ininya itu loh. Ya, kalau seandainya nanti terjadi kodol lo kok rugi misalkan karena banjir dan yang lainnya, ya itu namanya musibah kan gitu loh. Ya, paham ya Pak? Oke.